Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika lagi, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita menggunakan aplikasi dan nggak semuanya bisa download, dan akhirnya banyak yang pusing juga, makanya untuk materi kali ini, Bapak buatkan videonya. Jadi sambil Bapak jelaskan, kalian sambil melihat isi videonya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat, tentang pengertian bilangan bulat sampai dengan garis bilangannya. Bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan negatif, bulat negatif, dan bulat positif. Nah, kemarin kan sudah dibuatkan garis bilangan, ada yang mendatar, dari kiri ke kanan, ada yang tegak, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Itu yang kita akan pelajari nanti ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi untuk hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan saja dulu. Kita masuk ya untuk penjumlahan, perhatikan video ini. Di sini ada soal hasil dari 4 ditambah negatif 7. Sekarang ada garis bilangannya. Ketika ada di siklus 4, maka kita mulai dari 0, maju sebanyak 4 atau ke kanan sebanyak 4. Nah, sampainya di titik kedua ini di sini. Sekarang di sini titiknya. Terus ditambah dengan negatif 7. Berarti dia ke kiri karena dia negatif. Ditambahnya dengan negatif. Sebanyak 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah negatif 3. Maka 4 ditambah negatif 7. Hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu. Nah, perhatikan ini. Untuk garis bilangan yang kedua, tapi nggak ada orangnya ya. Di sini, 4 ditambah negatif 7. Kita selalu mulai dari 0. 4 itu positif, maka dia ke kanan sebanyak 4. Ditambah negatif 7. Kalau ditambah harusnya dia akan maju kalau ditambah. Tapi kan dia ditambah dengan negatif, maka langsung balik. Kalau ditambah negatif, dia akan balik set gitu. Baliknya sebanyak 7. Dari sini kan tadi 0, karena dia ada 4, maka dia 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 7. Kita hitung lagi balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah negatif 3. Ingat, ketika penjumlahan seperti ini dengan garis bilangan, selalu mulainya dari 0. Ya. Kita lihat contoh kedua. Negatif 7 ditambah 4. Kita mulai dari 0 dulu. Negatif 7 ke kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah dengan 4. Ditambah positif, maka dia balik. 1, 2, 3, 4. Maka dia berhenti di negatif 3. Coba pahami dulu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada soalnya. Yang pertama, 2 tambah 3. Kita mulai dari 0, 2-nya positif. Dia ke kanan, 1, 2. Ditambah 3, 3-nya positif. Maju lagi, 1, 2, 3. Maka berhenti di 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, lanjut ke yang 2. 3 ditambah 2. Kita mulai dulu dari 0. 3-nya positif, maka dia maju sebanyak 3. 1, 2, 3. Sampai di sini. Tambah 2. 2-nya positif. 1, 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Lanjut lagi yang B. Negatif 5 tambah 6. Mulai dari 0. Negatif 5 dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dari ujung sini ditambahkan 6. Berarti kalau ditambah 6, dia balik lagi ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di 1. Maka negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Yang nomor 2, 6 tambah negatif 5. Maka dia maju 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia positif. Ditambah dengan negatif. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang C, negatif 3 tambah negatif 4. Negatif 3, langsung ke 3. Ditambah negatif 4, negatif juga sama. Maka dia akan maju lagi ke
negatif 7, karena dia sama-sama negatif. Nah, ini negatif 4 tambah 3, dari 0 dulu mulainya, negatif 4, maka ke sini 4, dia maju lagi ke negatif 7, karena dia sama-sama negatif. Kalau dia satu negatif, satu positif, maka dia akan langsung balik. Seperti tadi ya. Nah, di sini 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti 2 tambah 3 bisa dibalik jadi 3 tambah 2. Negatif 5 tambah 6 itu bisa dibalik dengan 6 tambah negatif 5. Hasilnya sama-sama 1. Negatif 3 tambah negatif 4 bisa dibalik jadi negatif 4 tambah negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 7. Itu namanya sifat komutatif. Diingat ya, sifat komutatif itu berarti angkanya bisa ditukar tempatnya, yang tadi depan jadi belakang, yang terjadi belakang jadi di depan. Nah, di sini ada soal dari bilangan-bilangan berikut. Pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya 0. Berarti kalau mereka dijumlahin hasilnya 0, yang mana aja? Oke, yang pertama, kalau kita ambil 5 ditambah berapa hasilnya 0? Ditambah negatif 5. Gitu. Maka hasilnya 0. Lagi, 2009 tambah berapa? Biar jadi 0. Tambah dengan negatif 2009 juga. 105. Kita ambil 71, kalau 105-nya sama-sama negatif. Negatif 71 ditambah 71 hasilnya 0. Negatif 24 ditambah dengan 24 supaya hasilnya 0. Sampai sini paham? Kita lanjutkan lagi. Di sini ada soal. 2 tambah 3 tambah 4. Kerjakan mana dulu? Yang 2 tambah 3 dulu, karena dia dikurung, dalam kurung kerjakan dahulu. Sekarang 2 ditambah 3 tambah 4. 3 tambah 4-nya dikerjakan dahulu, karena dia dalam kurung. Gitu. Sama, nanti yang B dan C juga sama. Negatif 5 tambah 7 dalam kurungnya, maka dikerjakan dulu. Negatif 5 tambah 7 hasilnya 2. Akhirnya yang satunya ngikutin lagi. Ini 7 tambah 1 dikerjakan dulu. Hasilnya 8. Negatif 5 tambah 8, 3. Nah, berikutnya negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 7. Pokoknya yang dalam kurung, kalian kerjakan dahulu. Ini yang dikurung adalah negatif 4 tambah 6. Negatif 4 tambah 6 hasilnya 2. Jadi yang dikurung selalu kalian kerjakan dahulu. Nilai yang lain mengikuti. Coba lihat, dari yang jawaban A tadi. 2 tambah 3 tambah 4. Yang dikurung adalah 2 tambah 3. Maka 2 tambah 3-nya dikerjakan dahulu jadi 5. Ditambah 4, maka di sini tambah 4. Di sini 2 ditambah 3 tambah 4. 2-nya dikurung tidak? Tidak. Tulis lagi 2-nya. Ditambah, tulis tambah. 3 tambah 4 hasilnya 7. Maka 2 tambah 7 hasilnya 9. Negatif 5 tambah 7 ditambah 1. Negatif 5 tambah 7 dikurung. Kerjakan dahulu. Negatif 5 tambah 7 hasilnya 2. Kemudian ditambah, kita tulis tambah lagi. Tambah 1, kita tulis 1. 2 tambah 1, 3. Kemudian negatif 5 dikurung tidak? Tidak. Kalian tulis dulu di sini negatif 5. Kemudian tanda tambah. Ditambah dengan 7 tambah 1. Hasilnya 8. Negatif 5 ditambah 8 hasilnya 3. Kalau kalian masih bingung cara menghitungnya, kalian gambarkan saja garis bilangannya dulu. Seperti tadi, nanti kalian ulangi lagi materinya kalau masih bingung. Nah, di sini kita peroleh bahwa A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, di sini kan ada kurung 2 tambah 3. Itu hasilnya sama dengan kalau kurungnya kita pindah ke belakang. Yang tadi dikurung 2 tambah 3 tambah 4, jadi 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4. Itu hasilnya akan sama, walaupun yang dikurung beda. Untuk penjumlahan, selama nilainya sama, maka hasilnya akan sama. Itu namanya sifat asosiatif
penjumlahan. Coba lihat, negatif 5 tambah 7 tambah 1. Ini juga sama, negatif 5 tambah 7 tambah 1. Ya kan? Tapi kurungnya beda. Kalau ini negatif 5 tambah 7, hasilnya kan 2. Ditambah 1 hasilnya 3. Kalau yang ini negatif 5 ditambah 7 sama 1-nya. 7 tambah 1 kan 8. Negatif 5 tambah 8 hasilnya 3. Jawabannya akan sama. Jadi kurungnya itu dia bisa berpindah. Hasilnya sama. Itu sifat asosiatif. Oke, lanjut lagi. Di sini, soalnya tuliskan di sebelah kanan arti dari. Oke, yang pertama. Ada garis bilangan, angkanya negatif 4, angkanya 0, angkanya 5. Ingat bahwa garis bilangan cara menghitungnya selalu dimulai dari 0. Kita lihat 0, panah yang pertama kemana? Kita lihat yang bawah panahnya. Dari sini ke kiri, ke negatif 4. Oh, berarti yang kita tulis adalah negatif 4. Negatif 4 terus dia ke kanan. Kanan berarti dia dijumlahkan, ditambah berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti dia ditambah dengan 9. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini, ujung. Maka bisa ditulis negatif 4 ditambah 9, hasilnya 5. Kita lihat tadi kan negatif 4 dulu. Ini tulis pertama, karena dari 0 ke negatif 4. Dari negatif 4 ke 5 sini, dia naik berapa? Gesernya berapa? Gesernya 9. Maka negatif 4 tambah 9 sama dengan 5. Gitu. Coba kalau yang kedua. Yang kedua itu 0-nya dia jalan ke kiri di negatif 5. Oh, berarti yang depannya adalah negatif 5. Negatif 5-nya dia lanjut ke 4 di sini. Berapa langkah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka berarti kita tulis negatif 4 ditambah negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Gitu. Nah, contoh yang C. 0 jalan ke 10, berarti dia otomatis yang depan nilainya adalah 10. 10, dia maju lagi sampai 18. 10 ke 18 berarti dia ditambah 8. Berarti artinya 10 tambah 8 sama dengan 18. Kalau yang D gimana? Kalau yang D, dia jalannya ke kiri, negatif 10. Oke, berarti kita tulis depannya negatif 10. Dia maju lagi ke negatif 18. Tadi 10 ke 18 itu berarti dia jalannya adalah 8. Oh, berarti bisa kita tulis negatif 10 ditambah negatif 8. Itu sama dengan negatif 18. Loh, kenapa tambahnya negatif 8? Karena kalau ditambahnya 8 saja, maka dia akan balik ke sana. Tadi kan seperti ini, ditambah 9, dia baliknya ke kanan. Ditambah 9, dia baliknya ke kanan. Kalau ini ditambah 8, nanti dia baliknya ke kanan. Padahal ujungnya adalah negatif 18, berarti ditambah negatif, biar dia jalannya ke kiri. Gitu. Lanjutkan lagi. Ada contoh di sini yang pertama 1A, 2 tambah 5 sama dengan 7. Oh, berarti di sini bisa kita tulis 7 kalau dikurang 5 hasilnya adalah 2 yang sebelahnya tadi. Atau 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Gitu. Terus yang B, kita lihat 96 ditambah 4 hasilnya 100. Oh, berarti 100 kalau dikurang 4 hasilnya 96. Atau dibalik, 100 dikurang 96 hasilnya 4. Nah, di sini ada P ditambah 25 hasilnya 112. Bilangannya berapa P-nya ya? Nah, itu caranya 112 ini dikurangkan dengan 25. Nanti hasilnya adalah P. 112 dikurang 25, hasilnya 87. Maka P-nya adalah 87. Gitu cara ngitungnya. Kita lihat yang 2A. 5 dikurang 4 sama dengan 1.
Oh, karena di sini dikurang, berarti kita ubah tandanya jadi tambah. Contohnya 1 ditambah dengan 4, hasilnya 5. 17 dikurang 2, hasilnya 15. Maka 15 ditambah 2, hasilnya adalah 17. Kemudian 6.000 dikurang 7.000, hasilnya negatif 1.000. Berarti negatif 1.000 ditambah 7.000, hasilnya adalah 6.000. Nah, kita lanjut lagi. Wah, ada perhitungan. Negatif 6 dikurang negatif 2. Kita bisa perhatikan ini. Turun 6, turun lagi 2, negatif 8. Negatif 6 dikurang negatif 2. Hasilnya negatif 4. Selanjutnya seperti itu sampai dengan yang soal terakhir, negatif 9 dikurang negatif 1. Nah, nanti kalian sambil perhatikan di garis bilangan ini gimana cara menghitungnya. Terus, untuk yang sebelahnya ini, negatif 6 dikurang negatif 2, bisa kalian tulis negatif 6 ditambah negatif 2. Loh, kok jadi seperti itu? Kenapa? Karena ingat nggak? Tambah dikali kurang hasilnya negatif. Gitu. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Gitu. Tapi ini kalian nggak usah terlalu dibingungkan. Yang penting kalian lihat ini, kemudian kalian buat garis bilangannya untuk menghitungnya, biar mudah. Oke, nanti kalian baca lagi, kalian pahami lagi, kalau masih bingung, kalian boleh tanyakan nanti ke Bapak langsung ya. Nah, ini ada lagi soalnya. 8 dikurang 3 dikurang 1. Ingat, yang dalam kurung kerjakan dahulu. 8 kurang 3 hasilnya 5. Kurang 1 hasilnya 4. Nomor 2, 8 dikurang 3 kurang 1. Yang dikerjakan adalah yang dalam kurung dulu nanti. Jadi 8-nya ditulis lagi, dikurang dalam kurung. 3 kurang 1, 2. Hasilnya, nah, coba kalian perhatikan ini sampai dengan contoh yang C nanti. Oke, sampai di contoh yang C ini, kalian lihat 40 dikurang 10 dikurang 35. 40-nya tulis lagi, 10 kurang 35, negatif 25. Negatif ketemu negatif, maka dia jadi positif. Berarti 40 ditambah 25, hasilnya 65. Gitu. Jadi kalau ketemu ada dua tanda, kalian kalikan dulu. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Gitu. Jadi kalian hafalkan itu nanti ya. Di sini ada kesimpulan juga, kalau tadi di penjumlahan, kan tanda kurungnya bisa berubah yang tadi di depan jadi di belakang. Hasilnya sama kan? Tapi kalau dia pengurangan, hasilnya akan berbeda. Contoh nih, 8 kurang 3 dikurang 1, kan kurungnya di depan. Hasilnya adalah 4. Tapi kalau kurungnya dipindah di belakang, hasilnya adalah 6. Dia tidak akan sama, maka ini tidak boleh dibalik seperti penjumlahan tadi ya. Nah, ini untuk tugas kalian. Silakan kalian kerjakan ini di buku latihan, ditulis soalnya dan caranya. Jadi jangan cuma langsung jawabannya ya. 11 ditambah 25, berapa hasilnya? Itu kalian nanti dibuat garis bilangannya juga. Ya. Itu kalau tidak kepanjangan. Kalau kepanjangan, ya tidak apa-apa. Buat aja sesingkat-singkatnya. Kemudian, untuk soal yang nomor 2 ini,
Untuk soal nomor 2, kalian seperti yang contoh tadi. Kan ada yang garis bilangan diketahui, kemudian kalian suruh nyari artinya gimana. Oke, sampai sini kalian paham? Jika masih ada yang bingung, silakan bertanya lewat WA grup atau langsung ke WA Bapak ya. Nanti tugasnya kalau sudah selesai, kumpulkan kirim ke Bapak. Jangan lupa tugasnya itu jadi absen dan nilai kalian. Kalau kalian nggak ngumpul tugas, berarti otomatis kalian alfa. Nah, silakan kalian kerjakan. Jika masih bingung tadi, nanti tanyalah langsung ke Bapak. Oke, sekian materi dari Bapak. Silakan kalian lanjutkan dulu.